Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara istinja menggunakan tisu. Mengingat di beberapa tempat seperti di hotel, di bandara, di stasiun kereta api, kadang kita masuk toilet tidak kita dapati di situ air melainkan tisu. Bagaimana cara kita istinja, cara kita cebok yang sah menggunakan tisu? Seperti apa ketentuan syariatnya akan kita bahas. Sebagaimana dalam kitab-kitab fikih, pembahasan ini disebut dengan istijmar, yaitu al-istinja'u bil hajar, cebok menggunakan batu. Jadi batu dan sejenisnya itu bisa digunakan untuk istinja ketika memang tidak ada air atau memang ada air tapi kita ingin untuk menghematnya. Nah, setidaknya ada 3 hal yang harus kita pahami berkaitan dengan cara istinja yang syar'i. Yang pertama berkaitan dengan bendanya, berkaitan dengan alatnya. Ada 4 syarat berkaitan dengan bendanya ini. Yang pertama yaitu bendanya bersifat jamid, bendanya benda padat seperti batu, kayu, kertas, tisu dan lain sebagainya. Dengan syarat bendanya ini kering. Kenapa? Karena keringnya benda ini akan memenuhi syarat yang kedua yaitu qali', dalam artian benda ini bisa menyerap. Kalau tisunya basah, maka najis itu tidak bersih, justru akan jalan kemana-mana. Kalau dia kering, dia bisa menyerap. Kemudian yang ketiga, syaratnya adalah suci. Kita tidak boleh istinja menggunakan benda yang najis atau sudah digunakan istinja oleh orang lain. Jadi pastikan benda itu suci, atau kotoran yang sudah mengering kemudian untuk istinja itu pun tidak boleh, karena najis tidak bisa menghilangkan najis. Yang keempat, ghairu muhtaram, bendanya bukan yang kita muliakan. Kalau pakai kertas berarti kertasnya tidak ada tulisan ayat-ayat Al-Quran, atau mungkin makanan itu sesuatu yang kita muliakan, maka tidak boleh kita gunakan untuk istinja. Kemudian poin yang kedua berkaitan dengan benda yang keluar. Untuk poin kedua ini ada 4 syarat. Syarat yang pertama, bendanya belum kering, karena kalau sudah kering najisnya tidak bisa terserap dengan batu dan sejenisnya. Maka ketika najis itu sudah mengering, istinjanya wajib menggunakan air. Yang kedua, najisnya belum terkena benda lain, semisal air, terciprat air, maka wajib menggunakan air. Kemudian yang ketiga, najis yang keluar itu belum pindah dari tempatnya. Jadi kalau yang mengenai paha atau betis atau sudah pindah ke tempat lain, sudah tidak boleh menggunakan batu atau tisu, wajib menggunakan air. Yang keempat, yang bisa kita bersihkan itu hanya daerah lubang kubul dan dubur. Selebihnya tidak boleh menggunakan tisu atau batu. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan poin cara mengusapnya. Di sini ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, ayyakunal mashu thalasan. Usapan itu kita lakukan setidaknya 3 kali, minimal 3 kali. Kalaupun 3 kali kita rasa belum bersih, maka kita tambah dengan bilangan ganjil 5, 7, 9 dan seterusnya sampai kita yakin sudah bersih. Kemudian yang kedua, setiap usapan mengenai semua tempat keluarnya najis. Jadi lubang kubul dalam 1 kali usapan itu terusap semua, baru disebut 1 usapan. Yang terakhir, pastikan ketika mengusap kita yakin najis aini yang ada di lubang kubul dan dubur itu semuanya bersih. Nah, itu tadi sedikit ketentuan yang harus kita pahami ketika kita istinja, kita cebok menggunakan tisu dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.